lu lihat kemarin main masih juga bilang nggak bagus. Nggak, gue nggak bilang nggak bagus. Gue cuma bilang, ya ini nggak top notch. Ada yang lebih bagus sebelumnya. Kapan? Ya lawan Vietnam lah. Ya enggak lah, jauh lah. Kamu Lawan Australia lah. Australia kan tidak meyakinkan di grup lawan India. Nggak meyakin gimana dia menang juga. Betul, benar. Dia kok lu nonton nggak sih? Gua nanya lu nonton nggak? Nah, sekarang coba ada nggak yang bisa menjelaskan? Dari mana? Ada Dia nggak? udah kebentuk, timnya udah lama. Nggak, cuy. kenapa STY berani bermain terbuka? Karena udah lolos 16 besar, makanya main tanpa beban. Salam One Corner, jumpa lagi bersama saya Faisal Kreb di acara podcast One Corner, podcast yang selalu membahas isu-isu menarik dan informasi terupdate terkait sepak bola nasional yang akan kita bahas dari berbagai sudut pandang. Dan tema kita kali ini adalah sepak bola Indonesia pasca Piala Asia. Dan untuk membahas ini secara mendalam dan lebih detail lagi, tentunya saya nggak sendiri, karena saya juga sudah ditemani oleh teman saya yang juga merupakan founder dari Football Institute, Bung Budi Setiawan atau Buset. Selamat datang, Bung. Dan satu lagi tentunya yang sudah tidak asing lagi ini, belakangan ini gue sering ketemu banget sama dia nih. Sutradara kawakan yang juga pengamat sepak bola, Bung Andi Yusuf Baktiar, atau yang biasa kita panggil Ucup. Selamat datang, Bung Ucup. Baik, baik. Dan satu lagi jurnalis senior yang sudah malang melintang di dunia sepak bola, yang juga mantan dari manajer Pelita Jaya. Siapa lagi kalau Bang Bung Larumara. Selamat datang, Bang. Iya. Bang Larumara. Cool banget. Oke. Cool banget. Yo ini senior. Ya, Bang, mungkin sedikit nih Bang Ucup, Om Bud, terkait kemarin dong kekalahan kita dari Australia. Tapi yang pasti kita sepakat dulu bahwasanya pertandingan kemarin level permainan timnas bisa dikatakan udah naik kelas. Mungkin dari Bung Budi Setiawan dulu gimana? Ya, Kreb, terima kasih waktu dan kesempatannya. Jadi memang kalau kita melihat pertandingan Indonesia-Australia kemarin, itu betul-betul pertandingan terbaik yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi kita sangat terhibur, main terbuka, kita jual beli pukulan sama Australia keteteran, walaupun akhirnya kita memang jelek di penyelesaian akhir. Australia berhasil menyelesaikan semua peluang yang ada, jadi memang terlihat perbedaan kelas, tapi secara menyeluruh memang permainan kemarin enak dilihat. Tapi memang ya hasil berkata 4-0, walaupun sebetulnya cukup di 3-0, tapi di akhir menit terakhir kayaknya mental pemain juga udah pada turun tuh. Akhirnya kejebolan juga gol keempat. Tapi overall memang penampilan kemarin yang terbaik, salut dan bangga terhadap perjuangan tim nasional, para pemain di lapangan. Mudah-mudahan akan semakin berkembang, terutama nanti kita akan berhadapan lawan Vietnam 2 kali di PPD, lalu menuju selanjutnya Irak lawan Filipina. Itu dulu aja kayak. Yang terbaik, Bung Ucup gimana tuh? Pertandingan yang terbaik kalau menurut Om Budi? Dibilang terbaik mungkin bisa jadi perdebatan ya. Karena hasil akhirnya kita menang sama Vietnam. Cuman paling nggak tim ini berani gitu. Kita nggak pernah lagi punya tim nasional ketemu sama Australia bule-bule terus kepalanya bisa diangkat tegak lalu ya tuh jual pukulan. Biasanya kan main nunduk, nggak pede. Habis itu semua orang bilang bahwa pengaruh sepak bola Eropa yang mereka mainkan gitu. Padahal pemainnya bisa pemain lokal main di Australia. Permainannya cukup oke. Cuman ya itu dari 4 gol 3 gol kesalahan sendiri. Saya lupa malah gol ketiga kayak apa. Tapi gol 1, 2, 4 bisa dibilang kesalahan kita sendiri. Dari sisi kiri pertahanan kita ya? Dari sisi kiri, dari pemain belakang, gol terakhir bahkan kan back yang di tengah itu nggak ngejaga penendang yang terakhir. Babak kedua kita bahkan sempat ngurung mereka kan, neken lalu kebobolan. Saya ingat waktu lagi pertama kali lihat gol pertama dan kedua gitu, loh kok gol sih? Apalagi gol kedua ya, karena kan kita di situasi yang menekan. Jadi kalau dibilang apakah bermainnya kemarin membanggakan, sebetulnya sejak bermain kita lihat mereka lawan Vietnam, kita lihat Indonesia yang beda kan. Ada pemain-pemain baru yang
dipasang yang kemudian mengubah cara bermain. Tapi kan Vietnam nggak bisa disamain ke Australia dong. Betul. Tapi ada hal unik kan kemarin. Biasanya kita turun maksimal cuma 5 pemain baru kan. Sekarang ada 7 pemain. 7 kemarin. Ada 7 pemain yang kita sebut keturunan lah. Pemain Australia 11 keturunan semua malah. Jadinya orang-orang ini bisa membuat cara bermain kita beda. Nah, kalau Bang Mara siapa Bang? Gimana Bang? Pendapat Bang Mara dengan pertandingan kemarin? Kalau sampai orang bilang nggak bagus atau nggak puas kemarin keterlaluan. Udah, itu udah keterlaluan itu berarti. Jadi itu memang yang terbaik Bang dibandingin lihat gini aja. laga sebelumnya. Lihat data statistik. Ball position 48 lawan 52 loh. Tembakan Beda lebih banyak. tipis. Akurasi operan kita lebih tinggi. Operan kita memang kalah sedikit tipis. Jadi Shoot on goal kita kalah. Iya. kalah. Oh, nggak sampai menit 43 mereka nggak pernah nembak ke gawang kita. Gol itu kan berdiri. Gitu. Jadi menurut gua sih itu memang terbaik. Main kebuka, berani mainnya. Menurut gua sih ya ini tim yang minim pengalaman di turnamen tapi berani main. Tapi makin banyak mereka bermain di kejuaraan kan kelihatan perkembangannya dari lawan Irak, Vietnam, Jepang. Terus sekarang Australia. Ball position kan naik terus. Ball position naik. Artinya makin ketemu bentuknya. Nah, Budi juga bilang bagus. Dia bilang nggak bagus ya biarin aja. Si Ucup bilang nggak bagus. Gitu kan. Jadi kalau golnya ya memang konsekuensi. Ya memang kita lawan pemain yang lebih tinggi dari kita memang berat. Terutama di kiper. Berat. Ya gol pertama, oke, lu bilang ini ya tidak juga salahnya Elkan. Maksudnya nggak begitu. Memang kalau di dalam posisi itu pasti dia siapa pikir bolanya masuk ke gawang lah. Gitu. Tapi gol kedua memang telat Asnawi. Tapi crossing, ya crossing atas masih kan bola di belakang juga kalah tinggi tapi kan nggak nyampe juga. Gitu. Australia pinter organisasinya. Ya main, ya dia delay, kita pikir karena pemain muda, wah ini Australia mulai ini berat nih, dia naik. Padahal mancing, Australia maksudnya mancing kan, di delay ya, begitu di counter, Game. tapi boleh pemain sampai bilang tidak membanggakan dia keterlaluan. Ini pemain. Oh dia keterlaluan. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu kriteria dia bisa kayak apa gitu. Soalnya gini lah, kita Berarti hasil akhir lo Cuk, kan kita kan aneh dong nyebut Australia levelnya di atas kita di pertandingan semalam ya. Ada 2 pemain seklub sama Elkan main, nggak dipasang malah. Itu pemain-pemain rata main di Liga Australia secara umum. Enggak, semuanya rata-rata main di luar Cuk. Iya, tapi main di Ipswich. Si siapa Jackson Irvine cuma main di St. Pauli, nggak di atas dong. Si Sandy Walsh kita punya pemain yang main di Mechelen, kita punya pemain yang main di Viking, kita punya pemain yang main di Utrecht, main di Wolverhampton. Iya dia merata, Cup. Dia merata, organisasi jelas dan dia lebih lama. Kita kan baru-baru ini semua. Ya, lama, gitu. Baru mah nggak jadi ukuran bang. Emang masa kita harus pelatnas jangka panjang mulu terus abis gitu liga diliburin kan nggak gitu juga. Nggak gitu. Tapi lu Cup, lo setuju nggak kalau dari taktik yang diterapkan sama STY kemarin tuh cukup berhasil? Karena kan di luar dugaan juga. Kita mungkin memprediksi STY akan bertahan dan sesekali menyerang counter attack. Tapi nyatanya kan bermain terbuka juga. Karena STY persis kayak yang gue bilang ini. Pede dia. Dia menghadapi lawan yang selevel buat dia. Perhatiin dong, lawan Jepang. Oh itu jelas jauh di atas Indonesia. 5 back dipasang. 5-4-1 dan mainnya ditekan terus kita kan. Bertahan. Nah kemarin kalau main dari awal juga main. Karena dia melihat ini pemain Australia levelnya sama sama Elkan, sama si Patinama, sama Walsh. Artinya levelnya sama. Dia punya Marcelino pemain lokal gitu. Nah, sekarang coba ada nggak yang bisa menjelaskan? Dia udah kebentuk timnya udah lama. Kenapa STY berani bermain terbuka? Karena udah lolos 16 besar, makanya main tanpa beban. Kalau dari awal kita main kayak begini, kayak lawan Australia, waktu ketemu Irak, waktu ketemu Vietnam, waktu ketemu Jepang, lain cerita. Lawan Irak kan kita terbuka, lawan Vietnam terbuka. Cuma organisasi permainannya. Organisasi itu loh. Lihat dong. Kan masih latihan itu kan. Bukan latihan. Gini, kamera nyala lo bilang latihan. Indonesia itu sekarang aja belain. Indonesia main. Tunggu dulu. Indonesia ini main di grup yang kecil kemungkinannya untuk lolos. Jadi sebetulnya itu
nggak ada beban. Kalah juga ya udah pasti, menang ya belum tentu. Artinya masih bisa fight. Kalau Indonesia main dari awal seperti main kayak Australia, gue yakin bisa lolos secara meyakinkan. Jadi apa ini sebetulnya memang jaim aja, main untuk lolos target aja, biar perpanjang kontrak. Ini dunianya atlet. Si STY berpikir untuk memenangkan pertandingan. Kalau kita berkomentar memang begitu, ada strategi perpanjang kontrak lah, ada apalah, ada inilah. Gue tidak melihat itu sama sekali sih. STY pede lawan Australia. Australia kan tidak meyakinkan di grup lawan India. Nggak meyakin gimana dia menang itu. Betul benar. Dia kok lu nonton nggak sih? Gua nanya lu nonton nggak? Dia pede. Australia belum nggak meyakinkan dong. Kalau India, Uzbekistan segala macam kan permainannya nggak seistimewa Jepang misalnya kan? Cuk, nama di turnamen dia bertahap tuh, ya kayak naik anak tangga permainan. Iya, STY tidak berpikir seperti itu kan. STY pede bisa menang. Kenapa STY nyerang? Dia udah pemain udah ketemu. Beda nih, pemain udah ketemu. Ini kan kontrak. Dia ada stimulus tambahan biar ketemu sama negaranya sendiri, Korea. Jadi kalau diperhatiin, STY itu butuh yang namanya pendorong untuk stimulus pribadinya dia. Misalnya apa? Waktu lawan Vietnam, mati-matian. Karena dia mau menghilangkan gengsi Asia Tenggara. Kedua, dia 4 kali kalah lawan PHS. Jangan sampai ini PHS udah kagak ada, masih kalah lawan Vietnam. Itu lawan Jepang ya, Korea sama Jepang ya sama-sama raja Asia Timur, gengsi di situ. Yang kemarin lawan Australia analisa tabloid bola nih kayak gini nih. Jadi kalau menurut lu formasi yang kemarin diturunin STY itu udah paling oke, udah terbaik tuh. Harusnya itu bisa dilakukan dari awal. Pertanyaannya kenapa itu nggak dilakukan? Berarti dia kan punya 8 pemain baru kan, atau saja atau apapun namanya lah. Yang dia pakai kan selalu 5. Memang betul. Kenapa dia nggak pakai dari awal? Betul pertanyaan itu. Kenapa dia nggak pakai 7 sekalian? Karena menunjukkan kekuatan ya kalau dibilang itu permainan terbaik kita oke lah. 7 itu kan muncul cuma di pertandingan terakhir. Kenapa harus muncul lawan Australia? Kenapa gimana, Bang? Dengan komposisi formasi kemarin, Bang? Iya, menurut gue yang pertama ya itu pilihan dia yang tahu kan. Satu, pasti dia mau nutup kekurangan dari tinggi badan, postur. Ya. Dia mau tutup itu dulu. Jadi disesuaikan sama lawannya. Disesuaikan lawannya dulu gitu.